Halo semuanya, perkenalkan saya Stefania Tekla Dungantagu dari Prodi Kedokteran Hewan dengan NIM 2109010031. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan susu pada sapi atau mekanisme laktogenesis dan peranan vitamin D dalam penyerapan kalsium. Untuk topik pertama tentang mekanisme laktogenesis. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber penghasil yang dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Apa sih laktogenesis? Laktogenesis adalah proses pengembangan kemampuan untuk mengeluarkan susu dengan melibatkan pematangan sel-sel alveolar. Proses ini berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama ada inisiasi sekresi dan yang kedua ada aktivasi sekresi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita perlu mengetahui yang pertama adalah anatomi dari kelenjar mamae atau ambing. Ambing terdiri atas ambing kanan dan kiri yang terpisah oleh ligamentum suspensorium. Yang kedua, sistem suspensori atau ligamen suspensori merupakan jaringan ikat yang disusun dari jaringan lentur atau elastis yang berguna agar ambing dapat membesar bila berisi susu. Struktur ambing atau kelenjar susu sendiri terdiri atas alveolar yang bergerombol berbentuk seperti anggur. Penyokong berupa jaringan penghubung stroma, terdapat jaringan sekresi atau glandula parenkim alveoli, dan juga ada sistem ductus sebagai pembatas lobus atau lobulus. Alveolus adalah unit dasar penghasil susu, sedangkan alveoli merupakan kumpulan dari alveolus. Yang kedua, tentang laktogenesis. Laktogenesis adalah proses pengembangan kemampuan untuk mengeluarkan susu dan yang melibatkan pematangan sel-sel alveolar. Proses ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu inisiasi sekresi dan aktivasi sekresi. Laktogenesis tahap 1 yaitu inisiasi sekresi terjadi selama paruh kedua kehamilan, di mana plasenta memasok progesteron tingkat tinggi yang menghambat diferensiasi lebih lanjut. Pada tahap ini, jumlah kecil susu dapat disekresikan pada minggu ke-16 masa kehamilan. Laktogenesis stadium 2 atau aktivasi sekretori dimulai dengan produksi ASI yang banyak setelah melahirkan. Dengan dikeluarkannya plasenta saat melahirkan, penurunan progesteron yang cepat, serta adanya peningkatan kadar prolaktin, kortisol, dan insulin adalah yang merangsang stadium ini. Prolaktin adalah hormon polipeptida yang disintesis oleh sel laktotropik di hipofisis anterior dan secara struktural mirip dengan hormon pertumbuhan dan laktogen plasenta. Berdasarkan keterangan pada gambar, neurofisiologis pengeluaran susu dan pengaruh oksitosin, produksi dan pengeluaran susu dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, rangsangan lingkungan, seperti isapan dari anak sapi, mengaktifkan mekanoreseptor ambing di puting susu. Yang kedua, melalui jalur saraf, sinyal sensorik mencapai hipotalamus. Yang ketiga, sel-sel sensorik nukleus supraoptik diaktifkan untuk melepas oksitosin. Yang keempat, ketika oksitosin mencapai aliran darah, ia bekerja pada sel-sel mioepitel alveolus, menyebabkan kontraksi dan sekresi oleh sel-sel sekretori. Yang kelima, jalur fisiologis ini dan rangsangan yang disebutkan sebelumnya dari keturunannya adalah salah satu alasan mengapa rangsangan manual atau mekanik ambing puting dalam sistem perah dan dapat bergantung pada pemberian oksitosin, terlepas dari efeknya yang kontroversial. Untuk topik kedua, tentang peranan vitamin D dalam penyerapan kalsium. Definisi vitamin D. Vitamin D adalah vitamin larut lemak yang dibutuhkan dalam membantu menyerap kalsium dan fosfor dalam tubuh. Vitamin D, atau bisa disebut juga kalsiferol, dapat digunakan dalam pengobatan osteoporosis, hipoparatiroid, dan hipofosfatemia atau rendahnya kadar fosfat dalam darah. Sumber utama vitamin D adalah sintesis berasal dari paparan sinar UV pada kulit dan juga dapat diperoleh dari makanan. Untuk mekanisme kerja vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Vitamin D dan kalsium bekerja sama untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah berbagai penyakit. Penyerapan kalsium. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan yang dikonsumsi.
Tanpa vitamin D, tubuh hanya bisa menyerap 10-15% kalsium dari makanan. Sementara dengan vitamin D yang cukup, penyerapan kalsium bisa meningkat hingga 30-40%. Kestabilan kadar kalsium dan fosfat. Vitamin D membantu menjaga kestabilan kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Vitamin D juga membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada anak-anak. Vitamin D juga mencegah osteoporosis pada orang lanjut usia dan membantu mencegah hipokalsemia tetani, yaitu kejang otot yang disebabkan oleh kekurangan kalsium dalam darah. Sekian pembahasan dari video ini tentang mekanisme laktogenesis dan peranan vitamin D dalam penyerapan kalsium. Terima kasih.